Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Murni dari TK Bina Anak Soleh Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar PAUD, di mana tujuan materi kali ini adalah diharapkan peserta dapat mengetahui apa itu tujuan beserta fungsi dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, Yanda Bunda sekalian, menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan-rangsangan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga anak berusia 6 tahun, di mana tujuan PAUD adalah untuk menyiapkan anak-anak siap dalam memasuki pendidikan selanjutnya, baik siap secara fisik maupun siap secara psikis. Selanjutnya, dalam memberikan layanan, PAUD dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah Taman Kanak-kanak ataupun Raudatul Atfal, di mana pelayanan ini diberikan kepada anak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Selanjutnya adalah kelompok bermain, di mana layanan pendidikan ini diberikan kepada anak usia 2 hingga 4 tahun. Yang ketiga ada taman pengasuhan anak, yakni layanan yang diberikan untuk anak yang berusia 3 bulan hingga 6 tahun. Dan yang terakhir adalah satuan PAUD sejenis. Yanda Bunda sekalian, berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini, PAUD memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi adaptasi, di mana PAUD berperan dalam membantu anak-anak melakukan penyesuaian diri, baik dengan lingkungan maupun menyesuaikan diri dengan keadaannya sendiri. Ketika anak berada di lembaga PAUD, anak akan belajar beradaptasi dari lingkungan rumah ke dalam lingkungan sekolah. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi, di mana PAUD membantu anak-anak untuk belajar bersosialisasi, memiliki keterampilan sosialisasi yang diperlukan dalam pergaulan ataupun dalam kehidupan sehari-hari dimanapun ia berada. Dengan berada di lembaga PAUD, anak akan memiliki teman sebaya, sehingga mereka akan bisa belajar bersosialisasi maupun mengenal karakter-karakter dari teman-temannya. Dan yang ketiga adalah fungsi pengembangan, di mana PAUD membantu mengembangkan seluruh potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Tentunya ketika anak memiliki potensi, mereka membutuhkan sebuah situasi ataupun lingkungan yang mampu membantu mereka mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Fungsi yang terakhir adalah fungsi bermain, di mana PAUD menjadi wadah untuk anak-anak kita bisa melakukan kegiatan bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain. Karena pada hakikatnya anak-anak memiliki hak bermain di dalam hidupnya, dan dalam bermain ini anak membangun pengalamannya sendiri, anak mengeksplor dunianya, serta anak membangun pengetahuannya sendiri. Baik, Yanda Bunda sekalian, sebelum saya menutup materi kali ini, ada quote bijak dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak-anak hidup tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat menuntun dan merawat tumbuhnya kodrat itu. Jadi, marilah kita menjadi pendidik yang benar-benar memahami kebutuhan anak, benar-benar memahami tugas maupun tahapan perkembangan anak yang dibutuhkan dalam usia emas mereka. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.